Halo guys, namaku Amanda Dwi Putrianti dari kelas 12 IPS 3. Aku akan menjelaskan tentang sistem perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Ada 3 jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu presidensial, terpimpin, dan parlementer. Dari 3 jenis demokrasi itu, yang menjadi pembuka lembaran sejarah Indonesia adalah demokrasi parlementer yang mulai sejak tanggal 14 November 1945 sampai dengan 5 Juli 1959. Demokrasi liberal atau disebut juga demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Ciri-ciri demokrasi liberal atau yang disebut juga demokrasi parlementer adalah 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. 3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. 4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Sistem pemerintahan pada demokrasi liberal atau parlementer dalam bidang politik yaitu berbagai macam kabinet, yang terdiri dari 7 kabinet yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastrowiadjo I, Kabinet Burhanuddin, Kabinet Ali Sastrowiadjo II, dan Kabinet Juanda. Diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan pemerintahan yang kuat dan stabil diharapkan dapat melaksanakan program pembangunan. Pemilu direncanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar. Hasil pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Keempat partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante adalah Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Berakhirnya kekuasaan kabinet saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia yaitu demokrasi terpimpin. Kegagalan sistem demokrasi parlementer juga ditandai oleh kegagalan badan konstituante dalam menyusun undang-undang dasar baru. Hal ini disebabkan karena 1. Sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada di dalam konstituante. 2. Berbagai peristiwa politik yang merembet pada konflik kepentingan masing-masing kelompok politik di tubuh konstituante. Kebijakan pemerintahan untuk mengatasi masalah ekonomi masa liberal. 1. Gunting Syafruddin. 2. Sistem ekonomi gerakan Benteng. 3. Nasionalis de Javase Bank. 4. Sistem ekonomi Alibaba. 5. Persaingan finansial ekonomi atau FINEK. 6. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT. 7. Musyawarah Nasional Pembangunan. Akhir masa demokrasi liberal di Indonesia. 1. Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. 2. Pembubaran konstituante. 3. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 4. Tidak berlakunya UUDS 1950.